Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Febianti dengan NIM 0022001 dari Prodi D3 Kebidanan, Stikas Awal Bros Batam. Perkenalkan, nama saya Medila Sari Sinaga dari Prodi D3 Kebidanan, Stikas Awal Bros Batam. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari D3 Kebidanan Stikas Awal Bros Batam. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat, ciri, karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga sifat ilmu pengetahuan itu sangat dinamis. Kemudian di kalangan ilmuwan sosial berkembang pengkajian paradigma adalah manusia. Memang berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektif mempunyai sifat yang ganda bahkan multidimensi. Atas dasar paradigma ilmu pengetahuan itu, maka kemudian dikembangkan metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut, yaitu berkembangnya metode kualitatif. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber, nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan negara dalam kapasitas hukum formal. Kemudian sedangkan rumusan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara kemudian kapasitas hukum material secara keseluruhan merupakan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Selain tujuan nasional, terdapat juga tujuan internasional, serta diungkapkan sebagai berikut: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini mewujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan hakikat Pancasila. Pancasila, paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreasi rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungan dengan intelektualitas. Nah, rasa dalam hubungannya dengan keindahan atau estetika, dan kehendak dalam kaitannya dengan moral atau etika. Oleh karena itu, dalam mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengelola kekayaan alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa, harus selalu ingat tujuan dan esensial iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek tidak dapat lepas dari nilai-nilai namun terikat nilai atau aturan. Nah, dalam hal pembangunan nasional Indonesia, maka Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus senantiasa didasarkan moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan landasan dasar bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis, haruslah selalu menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Nah, yang pertama, berdasarkan sila pertama, maka iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, akan tetapi harus selalu mempertimbangkan maksud dan tujuan apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Nomor 2, pada sila kedua, iptek
harus selalu beradab. Iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Sila keempat Pancasila, pengembangan iptek harus senantiasa menjadi keseimbangan keadilan dalam kehidupan masyarakat, yakni keseimbangan keadilan antara diri sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa, manusia dengan alam lingkungannya. Nah, sila kelima, kesimpulannya bahwa hakikat sila-sila Pancasila haruslah merupakan sumber nilai, kerangka pikiran, serta basis moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila paradigma Polexos Budhankam, pembangunan pada dasarnya merupakan realisasi untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, tentu saja harus selalu berdasarkan hakikat manusia sebagai subjek pelaksana. Manusia sebagai monopluralis, maksudnya terdiri dari unsur rohani dan jasmani, individu makhluk sosial, serta sebagai pribadi makhluk Tuhan. Maka daripada itu, pelaksana pembangunan pada hakikatnya adalah membangun manusia secara lengkap. Pengembangan politik sebagai seiring dengan bergulirnya reformasi harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana dituangkan dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, politik yang mempraktikkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan, provokasi menghasut rakyat. Pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bergulirnya reformasi mengalami antiklimaks sehingga sering kita lihat terjadinya gejolak dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan bila di masyarakat terjadi amok massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Kesimpang siuran berbangsa dan bernegara pasca reformasi ini terjadi karena reformasi tanpa platform. Setelah target penumbangan rezim Orde Baru, kemudian apa yang harus dilakukan untuk perubahan menuju masyarakat madani yang Pancasialis? Gejolak yang terjadi tersebut sebagai akibat perbenturan kepentingan politik, sebagai akibat adanya akumulasi persoalan-persoalan politik. Selain itu, muncul pula fanatisme etnis di berbagai daerah sehingga mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat demi tegaknya integritas negara. Maka sudah barang tertentu diperlukan pertahanan negara yang solid. Untuk itu diperlukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum negara. Pertahankan keamanan tidak hanya untuk kepentingan sekelompok warga atau sekelompok politik tertentu. Gerakan reformasi. Bergulirnya reformasi di Indonesia mengakibatkan gerakan-gerakan lain runtuh. Praktik-praktik elit politik di Indonesia runtuh, yang dihinggapi keyakinan KKN. Kenyataan reformasi ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia, yaitu dampak sosial, politik, ekonomi, serta kemanusiaan. Para elit politik mengambil kesempatan ini untuk tampil, memanfaatkan gelombang ini untuk meraih kekuasaan, sehingga tidak banyak mengherankan jika hal ini menjadi benturan bagi politik. Kemudian apa tujuan reformasi? Tujuan reformasi adalah menata kembali kehidupan negara dan bangsa ini menjadi suatu sistem yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada hakikatnya, reformasi ialah mengembalikan tatanan kenegaraan yang berdasarkan dengan sumber nilai yang berdasarkan dengan platform bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam ruang lingkup reformasi harus tetap pada tatanan nilai-nilai arah
tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Agama adalah pewartaan sifat-sifat Tuhan yang primordial. Lalu, ilmu pengetahuan adalah pelacakan konsekuensi tindakan-tindakan yang demikian setelah didukung oleh gejala alam. Pembangunan. Lajunya pembangunan dapat mempengaruhi kesiapan batin manusia Indonesia. Apabila hubungan organis sila-sila Pancasila tidak masuk ke dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak lagi tersaring melalui sila-sila Pancasila, melainkan menerobos di sela-selanya, maka hal ini sangat mengkhawatirkan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana menjunjung tinggi harkat serta martabat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlunya penekanan pada kefalsafahan, kemanusiaan, keseimbangan bagi bangsa Indonesia. Karena apabila itu tidak ditekankan, keseimbangan itu tidak ditekankan, maka orang lalu hanya dianggap sebagai objek pembangunan, bukan lagi sebagai subjek. Padahal, pada kenyataannya, sekarang ini manusia modern sedang terancam bahayanya dehumanisasi. Dengan demikian, reformasi mempunyai makna untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk dikembalikan kepada format yang sebelumnya, ke dalam bentuk yang semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai paradigma Pancasila. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Jihan Febianti dan rekan-rekan lainnya pamit undur diri.